Udah gue mau serius kemarin nih. Ternyata cewek itu juga acting. Cuma kayak semacam pura-pura gitu ternyata tuh. Sama gue ternyata. Man, gua udah patas kan, man? Udah keren banget lu. Mau Kemana? biasa. Mau bebek. Iya, Mau jalan kemana man? jalan ke sono, balik. Ke Bali. Iya. Gila jauh banget. Balik. Habis ini Mimpi. liburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi. Sehat, man? Sehat bro. Ada dia nih. Gimana kabarnya bro? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Apa kabar nih? Duduk, taruh. Wih, Gua geser dulu. gokil tempat sekarang keren banget bro. Iya, abis renovasi kemarin. Mantap. Tapi Gokil sih. ngomong-ngomong lu kayak kembar gitu bro. Kapelan kan? Iya kan? Iya. Iya loh. Bisa sama ya? Kapelan kecepatan. Kok bisa kayak gitu sih? Nggak tahu, gue juga nggak loh, serius. Datang ke sini tiba-tiba sama bajunya ya. Tadinya gua mau jalan. Mau kemana? Iya. Kayak Oh, katanya biasa, mau ke Bali. tapi nggak jadi lah. Ada lu. Iyalah, gak jauh-jauh dari Ciburial. BTW, lu gimana yang sama yang kemarin tuh? Wis, langsung aja. Aduh. Iya dengar-dengar kata Kan Kacau, bro, kacau. Kemarin kita curhat nih. Iya. Kemarin kita curhat kan gini gitu ya gue nggak ada kabar lagi dari lu tentang sama si dia gitu. Berarti diceritain nih sekarang nih. Boleh lah ceritain ya. Sedih kalau diceritain. Gak apa-apa. Bingung gak bro? Asli bingung. Takutnya lu juga mau curhat gitu. Boleh. Bentar ya. Kurangin Siap. kopi. Boleh nih. boleh. Kopi. Cheers. Gorengan. Cheers. Siap. Sorry gue korek. Lu pada gimana nih kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama gue baru balik. Biasalah. Dari mana lu? Gak liat gua. Iya. Membara biasa. Healing terpaksa. Dia mah healing mulu kerjaannya. Gua liat paling terus. gua liat story deh healing anjing, kata gua happy amat. Kata gua ini hidup orang. Terus jalan apa? Boro-boro, Jalan bro. Terus. Kalau dilihatnya aja sepertinya orang yang mau tidur. Aduh. Gua mau cerita tentang yang kemarin ya. Ya boleh Iya, cerita. Sempet gue podcast juga kan di sini ya Iya. waktu itu ya. Penasaran sih gua soal yang kemarin tuh. Kan lu kemarin cerita ya udahan ya sama dia ya. Terus gimana tuh sekarang, apa lu punya yang baru apa dilanjutin lagi gitu? Nggak, sempet kemarin itu habis dari sini ya memang sekitaran berapa ya? 5 bulan ada nggak sih? 5 bulan apa 3 bulan ya gitu ya? Gua lost contact. Berapa sih? Pas Ada sih 2 bulan lah. 2 bulanan ya? Iya, 2 bulan. Hampir 2 bulanan ya? 3 bulanan kali. 3 bulan atau 2 bulan? Lebih lah ya. Dari sebelum puasa kan? Iya, Pas sebelum puasa puasa. kan? Sebelum puasa gue lost contact habis. Terus emang dari situ tuh emang gue nggak ada niatan untuk sama sekali deket sama cewek lain gitu. Ingin pusing lah gitu, ingin gue stop dulu gitu ya. Cuma kan jiwa gue masih jiwa muda, jadi kalau ngeliat cewek dikit itu kalau di jalan juga ini otomatis sendiri nih pala nih bro, pengen ngeliat aja gini gitu kan. Pengen liat cewek lain. Iya, pengen ngeliat cewek aja gitu kan. Ya berarti lu mata keranjang. Enggak, karena itu kan normal Oke, gitu ya. siap, Cuma di sisi siap. lain gue tuh kan cuma mengagumi doang, nggak harus cewek gue kejar gitu. Setiap cewek yang lu lihat nggak harus terlalu miliki. Iyalah, enggak, Hanya kita cukup sekedar- mengagumi aja. Iya. Itu kan ciptaan Tuhan gitu, harus kita wow gitu. Kalau kata Soekarno bilang kan wanita itu adalah wanita yang istimewa di mata Soekarno. mata Soekarno. Mata dia Mata juga sih. keranjang. Sempet kemarin 2 bulan lebih ya, gue udah lost contact, udah pokoknya gue udah healing lah ya. Sempet sih gue juga pacaran sama yang lain, nyoba gitu ya. Biar lebih nggak sedih aja gitu ya. Iya, karena kan obat cewek itu ya dengan cewek Cewek juga, lagi. betul Iya, kan ya. Sempet gue, tadinya gue udah mulai serius tuh sama yang cewek baru ini nih. Walaupun hati gue emang jujur sih nggak terlalu gitu ya, mohon maaf gitu kan. Tapi
gue mau proporsional, gue mau coba buat serius lah sama cewek ini gitu kan, karena kalau kita nyari yang sempurna itu nggak bakal ada habisnya gitu kan. Iya betul. Walaupun dunia ini nggak ada yang sempurna, tapi kan setidaknya kita nyari yang cakep gitu bro. Tapi udah dapat yang cakep nih, pasti banyak lagi cewek-cewek yang cakep-cakep di luar sana gitu kan. Iya. Gue ingin menghentikan itu semua gitu, ingin satu titik udah gitu kan. Gue harus syukuri dia gitu kan, gue harus jaga, gue harus bahagiain dia. Tapi udah gue mau serius kemarin nih, ternyata cewek itu juga acting, cuma kayak semacam pura-pura gitu ternyata tuh sama gue ternyata. Oh jadi Oh gitu. jadi si ceweknya pura-pura bener nih sama lu. Iya, Ternyata pura-pura. lu juga sama pura-pura. Sama. Emang bener ya. Emang benar emang kalau jodoh itu pasti ada jodohnya. Iya. Salah gua itu. Enggak, dia tuh gimana ya? Jadi kayak apa gitu. Jadi istilahnya hukum karma lah. Kan lu niatnya maksudnya coba-coba doang gitu ibaratnya kan. Cuman Ya, di sisi bisa lain sih. lu suka gitu ya kan. Iya. Pengen ngarepin lebih dari dia. Cuman ya tadi itu namanya juga cowok ya kan. Nah, Kalau misalkan lihat cewek lain ya hanya sekedar kata lu tadi gitu ya kan, mengagumi doang. gue Ternyata dia juga kayak gitu ya. iya, gue deket sama dia tuh nggak lama sih, bisa dibilang ya seumur jagung lah, baru kemarin gitu kan. Tapi gue udah coba buat bahagiain dia, gue udah terbuka sama yang lain, medsos dia udah upload gitu kan. Udah gue kenalin ke media sosial gue juga, cuma Iya. gagal. Dan emang bukan jodoh juga sih intinya mah ya, gagal. Oh, jadi sempat lu ini apa di post di Iya, sempat gue post Di media sosial. sempat gue post, terus gagal. Udah gitu udah lost. Gue kalau udah digagalin tuh nggak bakal coba lagi. iyalah. Kalau sempat gagalin karena itu pure dari ceweknya, gue nggak bakal kejar atau gue bakal Harga diri, Bro. Udah gagal sekali iya. fatal gitu ya. fatal men, itu fatal. Gue udah coba berusaha buat nyenengin dia, ngebahagiain dia, gue udah mau bener gitu istilah katanya ya. Cuma dianya malah mengecewakan, dan itu menurut gue fatal. Gue nggak bisa seperti itu. Sampai sekarang gue blok semua segala macam, intinya gue nggak mau kenal lagi gitu kan. Sama dia tuh. Iya, cukup. Dan akhirnya gue udah stop dari situ, nggak deket sama siapapun. Dan nggak tahu kenapa ya, nggak tahu itu jalan buat gue deket sama yang si A yang dulu gue ceritain di sini itu. Gue nggak sengaja lewat deket rumahnya gitu kan. Gue ngeliat sosok orang tua yang udah gue anggap mama sendiri gitu ya, ada di depan. Otomatis gue samperin dong, masa gue mau lewat aja kan, gue samperin. Nah gitu ketemulah kita kan, udah gitu terharu sih gue ngeliat orang tua kan udah sedekat itu kan, maksudnya sama gue udah udah kayak orang tua sendiri gitu kan. Mau nggak mau kan mampir gue ke rumahnya, udah gitu ada dia gitu kan. Udah gitu hati gue terketuk kembali bro. Dari situ gue buka lagi, gue buat apa sih gue memutus tali persaudaraan gitu kan, tali hubungan ini kan nggak baik gitu. Udah gue buka lagi, gue coba lagi gitu kan. Cuma gue nggak mau langsung terjun untuk kembali lagi sama dia gitu kan. Juga mau apa ya, gue training dulu sih, prospek dulu gitu kan, kalau bahasa anak motor gitu ya bang ya. Iya. Gue prospek kembali lagi nih orang nih, ini orang bener gak nih ya, kata gue kan. Emang ini jodoh gue bukan sih, gue masih bertanya-tanya terus itu, gue bingung tuh. Hanya kita deket, tapi gue belum ngeyakinin kalau gue ini mau nembak dia gitu kan. Tapi emang niat gue mah emang baik, nggak ada niat sedikit pun jahat kepada dia. Gue cuma pengen ngeliat sih sampai mana sih gitu kan. Karena cewek kalau suka sama cowok dan bener-bener suka, ketahuan kan. Cowok juga kan pasti ketahuan kan ya. Iya. Emang Pasti ketahuan. Emang beda sih. Dan memang cewek tuh butuh keyakinan bro. Kalau kita kan cowok harusnya kan ya nggak perlu lah kayak ngungkapin gue ini suka sama lu, cukup dilihat aja, harusnya seperti itu kan ya. Cuma cewek mah kan beda, harus istilah katanya penjelasan lah gitu kan, harus punya penjelasan yang jelas gitu kan. Kalau menurut kita usia segini udah nggak perlu lagi yang begitu, cukup ngelihat apa tingkah laku kita,
effort kita sama dia, pokoknya tuh udah gue habisin semua itu, udah pokoknya udahlah gitu, gue udah kesini gitu kan. Cuma dia nggak ngeliat itu semua, men. Dan kemarin sempat kejadian kemarin sih, ceritanya gimana ya, gue jelasin sini nggak apa-apa sih, men? Nggak apa-apa. Bebas ya di sini. Bebas. Nggak ada RCT atau Indonesia di sini. Ada. Nggak ada ya. Di sini cuma ada ngacak 11 ya. Nggak ada CTP nggak ada. Oh iya. Ada ngecek 11 doang ya. Dan kemarin ceritanya gue ajak jalan, ketemu sama gue di jalan. Dan itu kejadian fatal sih. Memang kalau orang sekilas cuma gitu doang gitu kan, doang. Karena gue kalau udah ngelihat cewek, kita mau orang tua gue walaupun dari jauh, hanya say hello doang, nggak nyamperin, gue udah nggak respect sama sekali. Iya. Asli. Mending di situ cuma ada orang tua gue, ada teman-teman mama gue juga kan situ ngelihat. Memang mama gue nggak komplain apa sih, cuma gue yang sendiri yang kayak, aduh, kok gini amat gitu ya, kayak baru kemarin gitu kan, dekatnya kayak baru kemarin ya. Jadi canggung lagi gitu ya. Canggung lagi gitu kan, dan itu udah nggak enak perasaan aja gue tuh, ngeletuk gitu ya, hati nggak geletuk gitu kan, ngeletuk gitu, udah gitu, chat lah, atau kan, lu mau nggak dekat sama orang tua gue gitu kan. Orang selama ini kan sama sekali nggak deket gitu bang, cuma saya hello dari jauh doang gitu kan, nggak deket sama sekali. Emang udah peraturan dari orang tuanya, cuma di zaman sekarang ini kan harus ada pendekatan juga kan ya, nggak seperti kayak dulu. Iya benar. Kalau nggak berubah ya punah. Dinosaurus aja kan yang begitu besar, yang begitu hebat aja dia nggak bisa berubah, dia punah gitu kan ya. Karena emang udah peraturan dari orang tuanya begitu, harus dijalanin. Bagus sih dia nurut sih, cuma kalau kata gue kurang setuju gitu kan. Emang pendapat orang beda-beda sih. Terus prinsip lu itu gimana sama dia? Kan lu udah berat nih sama keluarganya juga, udah berat kan. Jadi emang lu udah putus, tapi lu gak bisa kan pecah persaudaraan juga sama orang tuanya ya. Bisa. Terus prinsip lu gimana sekarang? Ya kembali lagi, ya gue ngejalin hubungan sama dia bukan sama orang tuanya. Iya. Karena gue suatu saat kalau menikah sama dia, ya gue hidupnya sama dia gitu kan, bukan sama orang tuanya. Walaupun gue udah deket, gue berat untuk ngejauhinnya, ya apa boleh buat. Kalau emang gue nya nggak masuk dan dia juga kurang masuk, ya kita cukup menjaga tali persaudaraan aja, nggak mesti dilanjut sama dia. Kalau Terus misalkan nih, lu ada jodoh nih sama dia, terus lu mau nggak? Gimana ya? Itu kan bisa gue jelasin secara langsung di sini sih. Maksudnya, aduh, berat sih men. Mungkin suatu saat, nggak tahu dah, kalau pikiran gue berubah, dia berubah, itu nggak tahu ya. Jadi kalau dia itu nggak acting lagi gitu ya, buat sayang sama lu kan dia acting dulu. Yang mana dulu nih? Yang ini apa yang kemarin nih gitu kan? Aduh, yang nih. kemarin. Gua kan nanya, misalkan nih, lu ada jodoh yang kemarin. Gimana nih? Yang gue jelasin tadi nih ya. Ya, kan lu udah kecewa nih sama sikapnya. Soalnya kan sikapnya sama-sama kayak lu, bajingan. Terus misalkan ada jodoh nih, lu mau nggak? Misalkan dia berubah nih, sayang banget sama lu, sayang banget gitu. Terus pengen banget gitu menjalanin hubungan serius sama lu mau nggak ninggalin yang sekarang demi yang kemarin? Bisa dipertimbangkan sih, masih bisa dipertimbangkan. Dipertimbangkan dalam apa nih? Dalam kiloan? Iya juga sih ya. bisa gue pertimbangkan. Cuma di sisi lain saat ini juga ya gue jujur sih nggak ada sama sekali istilah kata pacaran sama orang gitu ya. Cuma kalau deket ya namanya juga cowok ya. Iya benar. Bukan cowok doang sih, cewek juga pasti deket sama cewek-cewek yang banyak gitu kan.
Cuma di usia gue yang sekarang ini, orang tua gue juga udah ngomong aja, udah cukup katanya, pacaran mulu, gonta-ganti mulu katanya kan, nyari yang serius katanya kan, mau sampai kapan gini mulu katanya kan, pacaran tiap tahun beda gitu kan. Beda cewek. Terus Parah sih. terus lu bilang apa ke orang tua? Pusing kata gue, lo bilang pusing aja. Cuma satu kata doang, pusing. Iya pusing kata gue, tau lah pusing kata gue kan. Tapi kasihan juga, mama gue juga pengen ngeliat anaknya mungkin punya pasangan gitu kan, kayak orang-orang satu aja gitu kan, biar mama juga tahu gitu kalau ini tuh pacar Diki itu si ini loh gitu kan. Mungkin Tapi lu sejauh itu lu udah nemuin nggak maksudnya si cewek tersebut tuh? Maksudnya sampai sekarang gitu. Ngenalin gitu ya. ngenalin Dulu sih sempat ngenalin ke orang tua. Cuma nggak lama. Cuma nggak pernah lama bro. Jujur nggak pernah lama. 2 kali gue bawa ke rumah. Udah. 2 kali doang. Ya 2 kali 3 kali gitu. Ngapain tuh di rumah? Langsung gue mikir gue ke situ. Tadinya gue mau ngomong kayak gitu, Bang. Kacau. Enggak, Ketiga kalinya pikiran gue langsung terpelih. iya. Masalahnya di situ. Enggak coy. Enggak, serius. Gua bawa cewek ke rumah itu bukan aneh-aneh, sumpah enggak aneh. Enggak pernah gua aneh-aneh. Cuma biar cewek itu tahu gitu keadaan gua, tahu ya keadaan gua lah, intinya katanya di rumah itu, terus kenal sama orang tua, dia menerima apa enggak. Ya benar, Sebenarnya bagus itu bagus. Tujuan gue itu ke situ. Tujuan gue itu biar gue pengen lihat nih cewek ini nerima nggak sama keadaan gue yang sekarang ini gitu kan. Walaupun nasib berputar kan ya. Oh iya benar. Cuma gue pengen ngelihat aja gitu. Pas gue bawa ke rumah nih cewek, gimana sih responnya gitu kan? Apa baik? Semua cewek baik bro masuk ke rumah gue. Ramah gitu. Terus Ya, udah keluar. Iya, udah tahu nih keadaan lu kayak gimana. Terus si cewek itu gimana? Tanggapannya ke lu? Ya kebanyakan ya gitu, biasa aja. Terus kayak nggak terlalu pengen deket, kenal banget gitu kan. Kalau cewek yang benar-benar kan pasti nanyain kan, mama gimana? Iya benar. Oh iya. Jadi ibaratnya dia tuh agak minder gitu ya. Gimana ya kalau gue bilang begitu sih terlalu mencolok gitu bro. Jadi Iya benar, terlalu monoton. iya, menonton mah gitu-gitu aja gitu ya. Iya. Nonton kali. Nonton ini. Nonton apa sih? Layar tancap. Lanjut. Ya terus next gimana tuh? Nih, gue mau nanya. Kan tanggapan kan si orang tua lu nanya ke lu, terus lu bilang gak tahu pusing. Secara tidak langsung lu itu nggak bisa mengucapkan secara langsung ke orang tua lu. Terus ada yang mau disampaikan gini di video ini ke orang tua lu. Tanggapan lu ke orang tua itu nanya kayak gitu gimana? Iya, sebenarnya Pesan-pesan buat ceweknya. gini sih. Pokoknya siapapun cewek gue nanti gitu ya, pasangan gue nanti yang bakal gue pilih adalah cewek yang mau nerima keadaan gue, terus mau nerima situasi di rumah gue, terus sayang sama orang tua gue. Terus itu adalah cewek yang akan gue pilih. Gitu aja pokoknya mah. Jadi dia maksudnya mau nerima keadaan lu, mau kayak gimana pun. Pasti ketahuan coy, cewek yang Bener-bener. karunyaeun sama kita. Kalau bahasa kita mah karunyaeun Ke orang tua gitu ya. Ke orang tua kita gitu. Jangan cuma ke kita doang gitu sukanya kan, harus ke orang tua kita juga harus suka kan gitu. Karena bagaimanapun itu bakal jadi orang tua lu nanti gitu kan. Iya. Terus sampai sekarang belum ada tuh ya yang kayak gitu ya Dik ya. Gimana? Ya, maksudnya yang kayak harapan lu tadi gitu. Belum nemuin gitu. Belum nemuin. Belum ada ya. Belum ada. Makanya Gua lihat status lu gonta ganti cewekmu, emang Iya, masalahnya di situ dari semua cewek tuh belum ada yang pas gitu. Belum ada masalahnya yang di situ. gua heran. Soalnya kan maksudnya tiap dia post ya kan, maksudnya ganti tuh cewek. Kata gua ini pak boy apa gimana sih? enggak itu bukan cewek gue, itu hanya teman biasa lah. Siap. Teman tapi oke.
Gak usah disebutin itu. Disebutin. Udah paham sih. Ini gorengan dianggurin aja nih. Makan gorengan. Lu makan gorengan Enggak, biar agak gemukan dikit. banyak minyaknya itu. Hah? Iya kan itu Minyak minyak. pakai minyak. Minyak kan lemak nih. Lemak kan bisa menggemukkan badan. Biar lu gemuk gitu. Ntar gue kayak bungkreng. Kalau cuma di Tambah, perut. Terus banget, gemuk-gemuk. Ini kayak orang ngebatin loh, Ki. Kayak orang batin dia. Nggak tahu lu juga ada masalah apa sebenarnya. Dari tadi nih udah berapa jam dia? Udah 3 jam dia. Kagak. Gak mainin HP, gua bawain kopi di sini, bawain rokok di gini aja. Ngeheleng aja. Apa? Lagi menikmati kata dia. Menikmati apa anjing? Menikmati hayalan. Kata gue ini orang galau apa gimana sih Anda? Tapi rambutnya baru nih kayaknya nih. Iya, baru. Tapi kalau menurut gue sih lu pantesan gondrong bro kayak dulu. Itu lebih estetik. Pusing deh kalau misalkan gondrong terus. Beli sampo-nya ya. Iya, beli samponya harus tiap hari. Tapi gue belum pernah sih gondrong. Betah ini juga udah gondrong. Gua pengen sih gondrong. Tapi herannya nih sama gua kalau udah gondrong nih, kalau mau nanggung, bukan mau nanggung sih, kalau udah nanggung, kulemuk gitu ke banget. Iya ya, Itu bener-bener. masalahnya kayak gitu. Jadi kayak Makanya gua nggak jadi ini ngegondrongin rambut. Nggak Gua kuat. udah potong lagi. Pengen sih gondrong ke sini. Hmm. Biar dikirain orang-orang. Gimana sih kata-katanya lupa gua. Aduh. Gondrong doang gak nyopet. Kata si itu apa? Gondrong doang nggak nyopet. Iya, masalahnya kalau yang gondrong itu ya disangkanya orang penyopet atau kayak gimana ya. Soalnya kan dia udah nyopet langsung dikir sini. Jadi nggak kelihatan langsung. Tapi enggak, orang gondrong itu keren-keren sebenarnya. Cuma tergantung orangnya juga sih. Kalau emang orangnya Kalau ganteng mah walaupun rambutnya kayak gimana juga tetap ganteng. Asli. kalau orangnya yang buta sih kulemek juga ganteng aja. Pengen gue juga gondrong, cuma ya kayak lu tadi pong bener kelumek badan Iya, muka tuh kayak bener. kelumek gitu kayak udah dirawat sama sekali. Terus timbullah jerawat kayak gue nih. Iya, jerawat sama. gara-gara efek ini mau digondrongin nggak jadi. Aduh, minum mulu udah tadi deh. Next gimana itu dik maksudnya kelanjutannya tuh kalau udah kayak gitu tuh, maksudnya setiap cewek yang lo deketin juga ya kan, maksudnya kayak gitu terus. Aduh, gimana ya bro? Pusing gue juga kalau mau sama ini cewek ini sekarang nih, asli. Diselain anak-anak teman-teman seangkatan udah pada nikah gitu kan. Terus Jangankan cuma pada nikah gitu pong, yang lain mah pasangannya itu netep gitu sama sini aja gitu kan. Walaupun di belakangnya juga kita tahu kan, ini orang deketnya bukan sama ini doang gitu kan. Tapi kan setidaknya cewek yang dia yang dia tunjuk itu ya si ini gitu kan. Begitu pengen sih gitu bukannya nggak pengen, cuma gue belum nemu aja gitu. terus lu udah punya target belum nih buat Nah, buat memerit gitu? ya gitu dik. Target gue tuh dari dulu sebenarnya usia 25 merit. Sekarang 25. berapa? 24. Berarti 1 Bukan tahun. 26. 24 lah bro. Kirain gue 26, targetnya 25. Kalau mundur lagi di ini 24, kalau 25. Berarti setahun lagi lu punya target ya? Iya, target sih setahun lagi. Masa sih lu umuran 24? Ih, Emang tahun berapa? 98. 98. Ngaco. Ih, 96 lu. 98. 98 berarti 23 lah. 98 24 lah. 24 apa? Berarti gua 97 25. 25. 25 Terus gua nikahnya kapan? besok kalau kesiangan. Iya, terus lu udah punya targetnya tahun lagi mau nikah, tapi belum ada pasangan yang pas gitu buat lu. Ya, sebenarnya dari dulu keluar sekolah itu udah umuran kalau nggak salah 18 tahun. Di usia 18 tahun waktu keluar sekolah itu udah gue maintain sih. Gue umur sekian harus gimana. Di usia 24 tuh harusnya gue tuh udah punya bisnis sendiri men. Jujur. Gue udah ada
planning cita-cita lu itu ya. Udah punya ini. Iya, cuma kenyataannya ya sekarang ya gue gini-gini aja gitu kan, masih kerja di telunjuknya orang gitu. Belum punya kayak semacam usaha sendiri gitu kan. Iya. Jadi bos sendiri gitu, mungkin belum saatnya gitu kan. Pernah gak sih lu Dik nanyain ke diri sendiri maksudnya masalah itu kenapa gua harus kayak gitu terus gitu ya kan, sedangkan lu udah nargetin ya kan di umur sekian lu harus punya perusahaan atau apa, sedangkan kenyataannya di umur sekarang lu masih belum bisa ya kan. Pernah gak maksudnya lu bertanya ke diri sendiri tuh kayak gimana, kenapa gua harus ditunjuk orang terus ya kan? Pernah pastilah berkaca lah. Iya. Sekarang kita ngeliat ngeliat cermin gitu kan. Apa sih yang kurang dari gue gitu kan. Gue juga gitu men. Dan ternyata gue itu belum bisa mengambil keputusan, belum ada keberanian untuk bergerak. Jadi masih mang-mang ya. Iya, mang-mang gitu, bimbang gitu. Kalau gue ngeliat kesini nanti gue bener nggak ya bisa? Iya. Masih ketakutan coy. Kenapa gue ketakutan itu? Karena emang bukan cuma ilmu ataupun apa ya, budget kita untuk loncat dari sini tuh masih berat karena belum ada pegangan yang kuat. Paham. Cuma insya Allah kalau terus lu belum terjun nih ke dunia usaha sendiri. Ya. Mau Tapi belum terjun. Belum. Cuma ini doang apa sih namanya? Angan-angan gitu. Angan-angan planning gitu kan. Terus maunya kapan nih lu terjun ke dunia bisnis sendiri atau usaha sendiri? Sebenarnya kalau kita nggak mulai nggak bakal mulai. Iya sih. Yang begitu tuh. Tapi kan lu pasti ada tujuan nih. Kapan nih gua mau terjun ke bidang usaha sendiri? Insya Allah bulan depan. Bukan cuma bulan depan, saya minggu-minggu ini juga udah gua siapin gitu kan. Mau gua coba gitu kan. Mau bisnis apa mau jualan apa mau apa? Jualan apa? Jualan cendol. Dikira gue serius, Pong. Pas lu nanya, dia tuh ekspresinya bener-bener serius gitu loh. Pas dia ngomong cendol, aduh pecah banget tuh. Gak apa-apa sih, mau jualan cendol, mau enggak, gue merhatinnya kayak gini aja ya. Kata gue hebat amat dia tuh, udah bener-bener, kata gue. Tapi seenggaknya dia tuh pengen jadi bos, men. Iya. Mau jualan cendol, mau jualan cilok, seenggaknya dia jadi bos. Tanpa harus disuruh-suruh orang. Daripada harus gini. Enggak, gua minggu ini mau coba untuk usaha trip sih. Trip itu trip baju kan. Trip baju. Itu baju-baju second tapi yang brand gitu ya, yang brand. Yang ori gitu ya. Yang ori. Itu brand negara kita apa luar? Brand luar. Terus ini kan di kampung kita kan masih orang-orang awam nih. Belum tahu ya? Iya, belum tahu apakah mau suka gitu sama baju-baju brand luar. Pasti kalau tanggapan orang-orang kampung tahu sendiri kan. Gayanya high class gitu kan. Iya, yang taunya dia Grandlik terus gaya elit gitu ya kan. Apa? Kondisi sulit apa sih maksudnya? Gaya elit. Duit tipis. Masalahnya di situ. Iya, pengen gaya tinggi, gengsi. Ngapain sih beli baju bekas gitu kan? Mau bergaya tapi pengen high class. Tapi enggak sih, baju bekas juga enggak kelihatan bekas sih kalau kita bisa ngerapihannya ya diplastikin lagi. Tapi bagusan baju ori ya, walaupun itu second, tetap kalau misalkan yang ori itu semakin kita lama semakin klasik loh, lebih keren, iya, lebih estetik gitu dilihatnya. Itu PR gue buat ngenalin barang-barang itu ke daerah-daerah kita. Ya bagus loh. Dapat inspirasi dari mana tuh? Punya pikiran kayak gitu? Ya sendiri men. Dulu gue gak kenal tuh namanya trip tuh, gak kenal trip itu apa sih gitu kan. Ternyata gue pelajarin, ternyata keren juga nih baju-bajunya ya, tebal-tebal gitu kan. Lihat di sosmed gitu. Iya, sosial media brand juga gitu. Ya, kan? Dari bahan itu beda beda. Pasti beda lah kalau yang ori dari sablon segala macam beda aja pokoknya mah. Jadi gue makanya tertarik dengan harga yang bermasyarakat tapi keren gitu kan. Iya, berkualitas. Gue mau coba ngenalin itu. Gue gak bakal terjun langsung banyak sih karena budget gue juga kan. Gue mau coba dulu aja gitu kan.